Sore Bapak Ibu semuanya, selamat datang di ruang amphitheater gedung PAU. Tapi sekarang namanya baru Pak, Bapak Ibu. Jadi namanya itu gedung CRIMSE. Jadi CRIMSE. Jadi Center for Research in Multidisciplinary Science and Engineering. Jadi gedung Palu Gada ya, semuanya masuk Bu. Karena multidisciplinary science and engineering. Ya. Walaupun ya masih mungkin lebih familiar gedung PAU ya, atau ex PAU. Jadi seperti biasa per 2 minggu kita ada sharing session dari setiap pusat-pusat penelitian yang ada di ITB. Kita punya 32 pusat dan pusat penelitian dengan spektrum yang begitu luas, kajian halal, pusat kebijakan energi, pusat artificial intelligence dan lain sebagainya. Jadi sangat luas sekali spektrumnya, karena mengingat tadi spektrum ITB yang juga Palu Gada semuanya ada. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengar sharing session dari Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan PPEBT. Jadi sebagai informasi, PPEBT ini juga yang menjadi salah satu ujung tombak dalam program baru di Kemendikbudristek yang namanya PUAPT, benar Pak? Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi, yang temanya atau topik besarnya adalah New and Renewable Energy. Jadi pada 2 minggu lalu rasanya sudah sempat saya ceritakan sedikit mengenai program ini. Ada beberapa alat yang akan diadakan di ITB, yang salah satunya itu memang under PUAPT NRE ini, New and Renewable Energy, yang sekarang dikepalai oleh Pak Ari Pasek, Pak, yang akan menceritakan mengenai PPEBT, apa saja expertise yang ada di PPEBT, bagaimana perjalanannya, dan mungkin nanti ada simpul-simpul di mana kita bisa berkolaborasi bersama dengan PPEBT. Mungkin untuk tidak membuang-buang waktu, saya persilahkan Pak Ari untuk memulai. Silakan Pak. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas introduksinya Pak Grenbrix. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Grenbrix, setiap 2 minggu sekali memang ada paparan dari pusat-pusat dan pusat penelitian. Saya hanya hadir 2 kali kalau tidak salah, dan mohon maaf ini karena pada waktu Pak Sanggono presentasi saya juga hadir, tapi setelah itu ada rapat komisi 3, jadi waktunya bersamaan. Nah, hari ini bolos, karena mau nggak mau harus bolos. Ya, kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwa sama dengan Pak Sanggono, kami baru menjabat sebagai ketua pusat penelitian. Jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan track record yang kami miliki, dan mohon maaf kalau tidak semuanya begitu ya bisa saya sampaikan. Nah, baik, jadi PPEBT ini kalau mau disebut punya hari jadi itu 1 Februari 2011. Didirikan berdasarkan SK Rektor nomor 54 tahun 2011. Pada saat itu masih di bawah LPPM. Kemudian ada SK Rektor yang berikutnya tahun 2022. Semua pusat dan pusat penelitian berada di bawah koordinasi LPIT. Nah, judul yang saya sampaikan pada hari ini ya sesuai dengan yang sedang populer saat ini, yaitu energi transisi atau transisi energi. Slide berikutnya. Ya, ini adalah mungkin mudah-mudahan ini yang benar slide-nya. Ya, seharusnya ada mungkin slide-nya ketukar. Jadi apa yang saya akan sampaikan pertama ya ini mengenai visi dan misi, kemudian cerita mengenai apa-apa yang sudah
kami lakukan di PPEBT. Kemudian latar belakang terjadinya transisi energi di Indonesia. Kemudian seberapa jauh PPEBT ini berpartisipasi di dalam transisi energi tersebut, ya. Tentunya mudah-mudahan bisa. Tentunya programnya masih sporadis. Kemudian nanti di bagian terakhir adalah sedikit mengenai PUAPT tadi yang disebutkan oleh Pak Grand Prix, Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi. Kalau dulu namanya PAU mungkin ya. Sekarang PUAPT, ada dana juga yang diberikan kepada ITB untuk membeli peralatan dan untuk meningkatkan kapasitas. Ya, itu kira-kira isi dari presentasi saya. Kemudian kalau mengenai bidangnya itu hampir mencakup semua energi baru dan terbarukan. Yang pertama itu sekaligus juga menyatakan penelitian terlibat di dalamnya. Jadi mulai dari waste to energy, ini ada saya sendiri, kemudian teman-teman dari FTMD. Teman-teman yang tercantum di sini itu paling tidak pernah terlibat dalam kegiatan PPEBT atau dianggap terlibat begitu. Jadi tidak harus terlibat langsung. Kemudian kami juga bergerak di dalam net zero energy building. Jadi paling tidak kami percaya bahwa renewable energy tidak mungkin memenuhi kebutuhan energi Indonesia begitu ya, kecuali kalau ditambah dengan konservasi energi. Jadi energi yang konsumsi energi kita yang saat ini itu harus dikurangi dengan meningkatkan efisiensi atau konservasi energi, baru bisa renewable energy itu memenuhi kebutuhan energi nasional. Nah, ini ada Bu Dewi Larasati, ada Pak Doni Kurniawan. Kami juga pernah dikunjungi beberapa minggu yang lalu oleh seorang profesor dari Colorado State University yang menyarankan agar ITB membuat prodi arsitektur engineering ya Bu Dewi. Jadi bukan arsitektur yang ada sekarang yang lebih banyak ke art, tapi arsitektur engineering. Karena saya lupa namanya, mohon maaf Bu Dewi. Beliau mengatakan bahwa sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatan sehari-hari dari profesor tersebut, itu dia mendesain gedung yang bisa mengakomodasi semua sumber-sumber energi terbarukan. Jadi Bu Dewi juga pas di situ. Kalau tidak salah punya desain gedung yang kebutuhan listriknya dipenuhi oleh energi surya begitu ya. Punya desain gedung yang seluruh kebutuhan energinya dipenuhi oleh energi surya. Nah, itu tidak mudah karena ditaruh di mana saja, tetapi tidak mengganggu keindahan dari bentuk bangunannya. Nah, kalau tidak salah, ya menurut perhitungan bangunan tidak lebih dari 2 sampai 4 lantai, jadi cocok kalau diterapkan di Bali mungkin Bu Dewi. Ya, kemudian ada hydropower technology, ini ada Pak Priyono Sutikno yang juga pernah menjadi Kepala Pusat Energi Baru dan Terbarukan. Kemudian ada energi angin, ini ya ada Pak Fauzi, kemudian sekarang juga teman-teman dari Teknik Dirgantara, ada Pak Profesor Lavi, kemudian ada Pak Pram, Mas Pram ya. Kemudian yang masih sedikit itu adalah Ocean Energy. Nah, ini Pak Farid, makanya diminta untuk aktif supaya mempromosikan Ocean Energy, pemanfaatan Ocean Energy, meskipun juga ada beberapa yang saya rasa belum masuk ke sini, tetapi juga mendapat hibah dari PPEBT untuk melakukan penelitian mengenai OTEK kalau tidak salah dengan Pak Fauzi. Kemudian ada Solar Energy, ini Pak Yuli Setio Indartono yang juga Kepala Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan yang lalu begitu.
Kemudian ada Pak Brian, ada Pak Mas Putro di sini. Kemudian ada Mas Wibawa Hendra Saputra. Oh, ini kebalik ya, ini isi presentasinya. Oke, ini tadi semua upaya dekarbonisasi di pembangkit dan keterlibatan PPBT, kemudian nanti ada tantangan dan rencana program menghadapi transisi energi. Ya, kemudian ini ada yang saya lanjutkan bidangnya ada bioenergi, ada Pak Aksa, Pak Heri Susanto, ada Pak Dwi Wahyu Sasongko, Pak Song, ya, ada Pak Iman di sini. Kemudian yang lain-lain ada Pak Hendi Rianto. Nah, kemudian geothermal energi ada Pak Prihadi Setio Darmanto, Pak Jonet, Pak Fauzi juga terlibat, ada Pak Willy dan Pak Jonet 2 kali di situ. Kemudian untuk hidrogen ini Pak Firman hadir di sini, termasuk ya, tidak hanya energy storage tapi juga production hidrogennya. Kemudian ada Pak Hardev, ada Pak Wibawa Hendra, Bu Elvira dari Teknik Kimia, dan Pak Steven dari Teknik Material. Kami juga masuk ke microgrid. Sebenarnya Pak Edi Leksono itu juga pernah mendapatkan hibah dari penelitian dari PPEBT. Ada Pak Denny Hamdani, ada Pak Trides, ini bekerja sama dengan Pak Yuli biasanya. Kemudian Pak Tata juga masuk, saya juga bingung nih Pak Tata kok masuk di microgrid teknologi. Ada Pak Denny Hamdani, sudah 2 kali ya, maaf, itu tertulisnya. Kemudian nuklir energi, ini ada Pak Sidik Permana, ada Pak Asril, ada Pak Dwi Irwanto, tapi nggak tahu masih di PPEBT atau sudah punya pusat sendiri ya Pak Granfik ya. Kajian nuklir ini terlalu banyak pusat kayaknya gitu. Ya, nah ini beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh kami. Ini bidangnya adalah waste to energy. Jadi teknologinya menggunakan hidrotermal. Ya, sebelumnya memang kami mendesain waste to energy plant untuk Kota Bandung di Gede Bage, tapi situasi politiknya tidak memungkinkan itu terwujud. Pada waktu itu yang mengembangkan hidrotermal ini Pak Panji masih mahasiswa. Kemudian karena merasa ada persoalan sampah, S3-nya ke Jepang mengenai sampah khusus hidrotermal. Begitu kembalinya ke ITB, Pak Panji ini mengembangkan reaktor hidrotermal. Jadi sampah segala macam komponen begitu dipanaskan sampai tekanan yang cukup tinggi 20 bar, temperaturnya sekitar 220 derajat Celcius, sehingga seperti di presto begitu ya, semuanya hancur lebur. Dan hasilnya itu bisa dijadikan bahan bakar, bisa dijadikan pupuk dan sebagainya. Nah, ini sudah dikembangkan mulai dari skala lab yang 1 liter sampai skala yang cukup besar 2 ton. Kemudian ya dia juga Pak Panji juga mengembangkan yang mobile, bisa dibawa kemana-mana untuk menghancurkan limbah restoran. Kalau tidak salah ini pernah di limbah pertanian, kemudian ada beberapa restoran, dan terakhir Pak Panji malah membuat badan usaha sendiri namanya PT Gol ya, bisa dilihat di WhatsApp-nya. Itu kerjasama dengan produsen popok sekali pakai. Jadi popoknya untuk wanita, tapi mohon maaf ya. Jadi pabrik popok sekali pakai itu mengumpulkan popok bekas, ya dikumpulkan tentunya dengan suatu imbalan supaya mau menyetorkan gitu. Dibersihkan oleh perusahaan tersebut, kemudian dikirim untuk di hidrotermal. Jadi dari situ dia terurai, ada kapasnya, ada macam-macam ya, kemudian kapasnya bisa dipakai untuk bahan bangunan, kemudian
kertas-kertasnya bisa dipakai untuk produk lainnya begitu ya. Nah ini masih berlanjut kayaknya ya. Kemudian ini sebenarnya saya ambil dari penelitiannya atau rencana penelitiannya Pak Firman. Nanti mungkin bisa bertanya kepada Pak Firman. Jadi konsepnya itu sebenarnya semua jenis energi ya, baik itu biomass, turbin angin, kemudian solar, nuklir dan fosil segala macam, hydro bisa dikonversi menjadi listrik. Nah, listriknya itu bisa dipakai untuk memproduksi hidrogen atau disimpan dalam unit-unit berbasis hidrogen begitu ya. Hidrogennya sendiri bisa dipakai untuk transportasi, pembangkit listrik dan sebagainya. Itu idenya Pak Firman. Bahkan nanti di terakhir sebenarnya idenya bukan ide original dari kami, tapi juga secara nasional, yaitu bagaimana memanfaatkan sumber-sumber pembangkit listrik yang remote, yang tidak sulit untuk dialirkan ke demand begitu, dipakai untuk memproduksi hidrogen begitu ya. Nah, Pak Firman sendiri melalui PPEBT mempunyai kerjasama dengan Mitsubishi Heavy Industry untuk mencoba melakukan co-firing kalau nggak salah ya Pak Firman, co-firing amonia dan hidrogen dengan bahan bakar lain untuk motor bakar, kalau nggak salah turbin gas, bukan motor bakar, internal combustion engine, diantaranya adalah turbin gas. Dan nanti juga ada cerita bagaimana kita mencoba menginjeksi hidrogen ke internal combustion engine. Yang berikutnya, saya lupa, saya mengatur sendiri. Kemudian ini juga masih risetnya Pak Firman dan kawan-kawan, sedikit mengambil bidang pusatnya Pak Sanggono, carbon capture tapi dengan calcium looping. Nah, ini ceritanya saya enggak terlalu paham, tapi CO2-nya diserap di dalam batu kapur kalau nggak salah ya Pak Firman ya. Nanti bisa cerita tanya ke Pak Firman. Kemudian ya ini pekerjaan sebagian dari kami, ada Pak Toto Hardianto, ada Pak Panji untuk mencoba memanfaatkan limbah pertanian menjadi bahan bakar ya, bahan bakar padat. Kami melakukan karakterisasi pembakaran, kemudian ya mencoba proses pemuliaan dari biomas tersebut begitu. Dengan asumsi bahwa biomas ini adalah karbon netral, jadi tidak memproduksi CO2 begitu ya. CO2-nya dia tangkap lagi pada waktu dia tumbuh begitu. Meskipun akhirnya kita bakar dilepaskan lagi begitu ya. Asumsinya netral begitu ya, tidak mengemisi CO2, tidak menghasilkan CO2. Kemudian di bidang solar, selain dari Pak Yuli dengan floating PV begitu, ada juga yang mengerjakan parabolic disk ya, tapi yang dimanfaatkan di sini adalah thermalnya bukan listriknya. Ini salah satu penelitian yang dibiayai oleh PPEBT. Kemudian ada juga pengembangan biocoke ya, jadi dari ini ampas kopi ya, ampas teh itu kita meniru apa yang dilakukan oleh salah satu profesor di Jepang. Jadi dia mengumpulkan serbuk kopi dari Starbucks gitu ya, bisa 80 ton mungkin ya. Kemudian dilakukan proses slow pyrolysis ya, pemanasan dengan lambat, itu bisa menjadi kokas ya. Kami juga mencoba di sini, tapi ya biasa terputus ya, tidak sampai ke industri begitu. Tapi prosesnya bisa, jadi pada prinsipnya bisa. Dan kalau diseriusi sebenarnya seluruh kafe
kopi begitu di Bandung, Jakarta bisa kita kumpulkan ampas kopinya untuk dibuat bahan bakar ya. Kalau nggak salah di Jepang itu 80 ton per bulan kalau nggak salah seluruh Jepang ampasnya. Jadi bisa dipakai untuk kokas. Ya, kemudian ini yang dilakukan oleh Pak Priyono, yaitu mengembangkan turbin aksial dengan magnet permanen. Turbin ini tidak memerlukan head yang terlalu tinggi begitu ya, bahkan dicelupkan ke saluran irigasi juga bisa. Dan dia langsung dikoppel dengan magnet permanen untuk menghasilkan listrik begitu ya. Nah, semula ini akan dipamerkan di Jakarta besok, tapi karena beratnya 300 kilo nggak bisa diangkut ke lantai 12, jadi nggak jadi. Ya, kemudian Pak Yuli ini juga dengan biaya dari PPEBT membuat pabrik es kecil untuk di Pulau Karimun Jawa ya. Kemudian pabrik es itu listriknya diperoleh dari gabungan beberapa sumber energi terbarukan dari surya, dari angin. Kemudian ada juga genset untuk backupnya dan semuanya itu diatur dengan suatu sistem smart grid yang mengatur pola pembebanan yang tidak seragam tadi. Ya. Esnya jadi tapi tidak diteruskan begitu, sayang ya. Mestinya bisa diteruskan karena banyak sekali kita temui khususnya di daerah yang jauh, daerah yang remote, ada cold storage tapi nggak berfungsi karena nggak ada listriknya gitu ya. Atau setiap kementerian itu punya cita-cita sendiri, Kementerian KKP pokoknya bangun cold storage di daerah sini, semangatnya tinggi tapi begitu dibangun nggak ada listriknya gitu. Atau yang kemarin ke Daereka, kita mau membangun cold storage yang cukup besar di Banda Neira, karena laut Banda itu tunanya nggak ada musim, ya. Berapapun yang kita mau tangkap dapat. Hanya masalahnya tunanya harus dikirim ke Jepang, bagaimana caranya? Ya, yang pertama kalau dia bernilai ekonomis tinggi, kualitasnya harus kualitas sashimi. Nah itu prosesnya cukup rumit, artinya melibatkan cold storage dengan daya listrik yang cukup besar. Ya, begitu direncanakan, pokoknya ada cold chain yang bisa sampai ke Jepang, tapi di Banda Neiranya sendiri listriknya seminggu 3 kali mati begitu ya. Ya ada gensetnya sudah tua dan sebagainya, jadi kita harus supply dulu energinya dari mana begitu. Nah ini yang kadang-kadang sangat disayangkan tidak terintegrasi antara kementerian begitu ya. Ya kemudian ini yang berikutnya, ini slide-nya agak banyak karena yang melakukan riset saya, jadi slide-nya ada 3 dibandingkan dengan yang lain hanya 1. Ya ini pengembangan metode perancangan untuk turbin radial tapi skala mikro ya, skala mikro. Ini untuk sistem organic Rankine cycle. Jadi organic Rankine cycle itu memerlukan panas yang temperaturnya tidak terlalu tinggi, sama seperti membangkit listrik tenaga uap, tapi uapnya menggunakan fluida organik. Nah, kenapa kami mengembangkan turbin untuk mengembangkan metode perancangan? Karena metode perancangan yang terkenal, yang disusun oleh Agner, bukunya bagus begitu ya, tapi kalau kita pelajari agak sulit. Kalau ditanyakan dia bilang semua persamaan saya sudah saya masukkan ke software, jadi kalau Anda ingin merancang beli aja software saya katanya. Ya, tapi kalau kita pakai persamaan itu untuk turbin mikro jadinya tidak bisa diproduksi ya, karena dia untuk turbin yang besar-besar. Kalau kita scale down jadinya 0,5 mili, 0,2 mili nggak bisa diproduksi. Jadi disitulah kita coba mengembangkan metode yang baru. Nah, dengan teknologi yang ada sekarang, kita mendesain geometrinya 2 dimensi, itu dengan software bisa kita transformasi menjadi 3 dimensi. Koordinatnya
tahu begitu setiap titik dari turbin yang 3 dimensi tadi bisa kita kirim ke mesin CNC. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi geometri 2 dimensi kita transformasi menjadi 3 dimensi. Kemudian kita buat gambar mesinnya. Sepertinya mudah begitu ya. Tapi begitu diproduksi ya kita simulasi juga untuk memprediksi karakteristiknya sesuai kinerjanya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak begitu. Apakah ada vortex yang bisa mempengaruhi efisiensi dari turbin ini? Ya, kemudian kita perbaiki, kemudian diproduksi. Nah, memproduksinya ini meskipun terlihat mudah tapi nggak benar. Artinya banyak toleransi yang ditabrak. Meskipun pakai CNC 6 axis ya, itu cuma ada di Cikarang nggak bisa karena toolsnya harus beli, jadi kita coba di Jakarta tetap nggak bisa, akhirnya ya sudah kebetulan yang di Cikarang kenal begitu, jadi kita belikan toolsnya dari pahatnya itu yang kecil dari luar negeri, kemudian baru dicoba dibuat. Terakhir ini dibuat di Polytechnic Manufacture Swiss ya. Tadinya udah nangis-nangis ini diubah aja desainnya katanya. Oh, gimana kita mau desain seperti ini minta diubah supaya bisa dibuat gitu ya. Jadi ternyata tidak mudah dari desain sampai menjadi barang. Itu perlu waktu yang lama, perlu dana yang cukup juga begitu ya. Karena tidak bisa sekali jadi. Ya, kemudian daftar penelitian lainnya sebenarnya banyak, hanya saya tidak punya gambarnya, jadi mohon maaf ini ada yang dilakukan oleh macam-macam ya, ada superkapasitor juga ada, kemudian ini tadi yang pengembangan turbin air head sangat rendah, yang tadi pakai magnetic permanen, kemudian ada sampah perkotaan untuk biocrude oil, kemudian ya ini ada program riset unggulan, ada beberapa, saya lupa mencantumkan, ini kayaknya masih yang lama. Studi kelayakan struktur pembangkit listrik tenaga surya terapung lepas pantai. Kemudian ada peran Pak Farid dari kelautan untuk floating PLTS ini ya, untuk mendesain jangkarnya dan sebagainya. Kemudian ada ya program RU ya, PPEBT untuk optimalisasi implementasi building integrated photovoltaic, kalau nggak salah Bu Dewi ini. Kemudian yang dengan Mitsubishi Heavy Industry, itu adalah ammonia hydrogen co-firing technology. Ya, kemudian ada program riset, ya ini tidak ada judulnya. Mohon maaf. Kemudian ada juga kami melakukan pengabdian masyarakat, tidak hanya penelitian. Ya, ini saya sebenarnya lebih banyak berkecimpung di penyusunan kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan protokol Montreal. Hanya tidak tercatat karena biasanya kontraknya personal atau kadang-kadang dia tidak ingin ada lembaga pemerintah, jadi kita pakai NGO begitu yang non PKP karena memang dananya dana hibah yang tidak mau dikenakan pajak begitu ya. Ini sebenarnya saya terlibat dari tahun 90, tahun 2000 lah ya, sampai saat ini masih membantu pemerintah untuk survei, menyusun proposalnya supaya kita dapat hibah dari multilateral fund, kemudian melakukan implementasi terhadap proposal tersebut. Kemudian ada dari Pak Panji, ini ada pengolahan enceng gondok menjadi bahan bakar padat menggunakan termal ya, hidrotermal dan mekanis yang sederhana. Kemudian juga ikut di Citarum Harum dengan Pico Hydro ya. Kemudian ada desa binaan untuk Smart Grid. Dan ini yang tadi adalah yang dilakukan oleh Pak Firman. Nah, di samping penelitian dan pengabdian masyarakat ada juga pelatihan. Kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan pembangkit listrik ya,
di PLN khususnya, beserta anak perusahaannya, ada PLN Indonesia Power. Ini ada training mengenai green hydrogen, Pak Ardev dan Pak Heri Susanto. Kemudian ada pelatihan software, saya nggak tahu nih, ETAP, ya, untuk PLN distribu, ya. Kemudian ada paket pembelajaran teknologi hidrogen, Pak Ardev juga. Kemudian ya studi kelayakan pembangkit energi baru dan terbarukan. Ini banyak yang terlibat dari Nusantara Power, ya. Kemudian terakhir yang kami ikuti itu dari PT POMI, ya, di Python sana. Training mengenai boiler combustion thermodynamics basic, ya. Kemudian ada mengenai standar ASME. Ya, kemudian berikutnya adalah pusat unggulan antar perguruan di PPBT ini salah satu pusat yang ditunjuk untuk melaksanakan PUA PT ini. Dan di PPBT itu hanya 4 bidang. Kalau di tempatnya Pak Sanggono ada 10 atau 11. Kalau kami ada 4 bidang, jadi ada program riset dan kolaborasi internasional. Di samping tentunya ada pengadaan peralatan, ya. Tapi pengadaan peralatannya digunakan untuk pengadaan peralatan di fakultas-fakultas, khususnya fakultas FMIPA untuk mengisi gedung-gedung yang masih akan dibangun begitu. Lumayan, ya, besarnya. Yang deg-degan Pak Grenpi, kalau saya yang tenang-tenang aja. Pengadaan peralatannya satu alat lumayan, ya, 25 miliar, 90 miliar begitu. Jadi kalau saya tidak tanda tangan apa-apa jadi aman. Program riset dan kolaborasi internasional, ini Bu Dewi juga dapat. Kemudian ada simposium energi terbarukan, ini akan kami, kalau nggak salah yang riset ini ada 7 proposal, ada 7 topik yang didanai untuk tahun 2024. Kemudian ada simposium energi terbarukan, ini akan dilaksanakan tanggal 27 Juni. Yang pertama, tujuannya adalah membentuk jejaring kerja, ya, jejaring kerja networking dengan stakeholder di bidang energi terbarukan. Ada akademisi, ada researcher, ya, dari bukan akademisi. Kemudian ada praktisi dan juga ada teknologi provider, ya, teknologi provider. Jadi industrinya. Kemudian nanti di akhir ada workshop energi terbarukan yang merupakan kelanjutan dari simposium ini. Nah, kemudian ada pelatihan dan sertifikasi internasional. Ini sebenarnya adalah mengirim dosen-dosen muda kita untuk bisa menggunakan peralatan yang dipesan, yang diadakan, ya. Nah, itu mereka nanti akan dilatih menggunakan peralatan tersebut dan tersertifikasi secara internasional. Ini yang 7, saya mulainya dari 20 karena banyak, tapi yang tahun 2024 itu ada Pak Firman, ini mengenai mengubah fly ash menjadi karbon, ya. Kemudian ada yang Pak Wibawa, ini mengenai methanol production dari baterai bekas, ya. Kemudian ada nickel base nanoporous, saya juga nggak terlalu mengerti ini, dari Pak Iqbal. Kemudian ada dari Pak Pram, Mas Pram, Optimization of Hydrogen Power Aircraft. Jadi dia mulai mendesain pesawat udara dengan bahan bakar hidrogen dan ini sudah mulai banyak risetnya begitu. Kemudian ada Mas Putro, ini low cost salt rejecting floating solar steel. Ini ada nanti bisa tanya Pak Putro ini, kalau nggak salah desalinasi air laut, ya Pak Putro. Tapi yang dikembangkan justru materialnya membran yang bisa mengkondensasi air destilasi tadi. Kemudian ada Pak Gea, ini lebih ke karakteristik biomasa. Jadi salah satu, kemudian ada Bu Dewi, ini Bu Dewi Larasati.
ya sesuai dengan bidangnya, yaitu mendesain photovoltaik di apartemen untuk daerah yang humid, panas dan humid. Nah, salah satu syarat dari kolaborasi internasional ini harus ada mitranya di luar negeri dan kita berkunjung atau melakukan riset di sana. Gitu. Teorinya 1 bulan ya, tapi bisa dinego. Jadi mungkin nanti pada tahun 2025 kalau kita masih mendapat dana PUAPT, akan ada lagi hal-hal yang seperti ini. Nah, hanya saja ya ini masih sangat spesifik gitu ya penelitiannya. Nah, ini adalah mengenai latar belakang kenapa terjadi transisi energi begitu ya. Jadi secara internasional memang ada konvensi yang dimulai dari dulu, konvensi bumi di Rio de Janeiro. Kemudian ada protokol Kyoto yang nggak pernah jalan karena negara partisipannya membangkang ya, tidak seperti Montreal Protocol. Kalau Montreal Protocol negara maju itu 10 tahun lebih cepat menghapuskan HCFC, CFC dan sebagainya. Kemudian dia juga memberi bantuan kepada negara berkembang. Jadi jalan. Kalau Kyoto Protocol dan konvensi bumi sebelumnya nggak ada bantuan itu ya, baru-baru sekali ya. Nggak ada masalah. Mereka mau membeli pengurangan emisi CO2 di negara berkembang, kemudian diklaim sebagai pengurangan emisi dari negara tersebut. Nggak jalan, ya, tapi kemudian dipaksa-paksa pada tahun 2016 itu ada Paris Agreement yang setuju 156 negara untuk mengurangi emisi CO2 begitu ya. Indonesia sendiri sudah menyusun First National Determined Contribution, ini yang menyusun Pak Ucok, Bu Gelang dan sebagainya. Kemudian ada Profesor Rizaldi dari IPB untuk menghitung emisi dari forest begitu ya. Kemudian saya sendiri juga terlibat untuk menghitung emisi dari HFC dan sejenisnya. Ya, intinya kita berkomitmen untuk mengurangi 29% emisi CO2 dari tahun 2010 ya, dan itu akan terjadi pada 2030. CM1 itu kalau mandiri, kalau CM2 41% kalau ada bantuan dari negara lain. Nah, untuk bisa melakukan ini, saya mengeluarkan LTS LCCR ya, Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience. Targetnya kita NZE, Net Zero Emission di 2060 atau lebih cepat. Sangat ambisius ya. Kemudian ya kita berkewajiban juga untuk menyusun second NDC dan enhanced NDC. Ya. Ini masih disusun. Second NDC-nya masih disusun. Mudah-mudahan sebelum 2025 sudah jadi. Ya, intinya seperti ini. Jadi ada 5 sektor yang harus dikurangi emisi karbonnya, energi, kemudian waste, sampah maksudnya, IPPU ini industri ya, kemudian agriculture ada FOLU, forest and other land use. Ini masing-masing pada tahun 2010 seperti ini emisinya, dan itu harus dikurangi sesuai dengan NDC yang dicanangkan begitu ya. Ini pengurangan yang akan terjadi kalau kita melaksanakan skenario sesuai dengan CM1, ini CM2. Ya, tahun 2030 kita harus melakukan itu. Ya. Nah, untuk itu kira-kira porsi untuk sektor pembangkitan kira-kira seperti ini, renewable energy harus 23% pada tahun 2025 ya. Tetapi saat ini baru 19%. Ya, dianggap sudah cukup berhasil begitu. Oke, nah karena agreement ini dan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon, PLN juga ya terpaksa harus mengurangi konsumsi batubara di PLTU-nya ya. Mereka punya 52 PLTU yang semuanya harus pensiun di 2060 katanya. Ya, jadi 2060 ini emisi dari batubaranya 0, kalau tidak
dikurangi dia akan naik seperti itu. Nah, tapi sebelum 2060 mereka berusaha untuk co-firing ya, persentase. Ini ada beberapa jenis jenis pembakarannya, ada pulverized coal, ada circulated free die space dan stoker. Nah, ini target mereka untuk mengurangi ya. Caranya ditambahkan biomass. Jadi di samping batu bara dia campur dengan biomass begitu. 2025 itu tahun depan kayaknya nggak tercapai. Oke, nah kami juga terlibat ya, jadi di Suralaya ya seperti biasa kita studi dengan simulasi dulu, kemudian karena dianggap oke gitu ditarik ke Pelabuhan Ratu. Kalau di Suralaya terlalu besar, mereka akan melakukan uji coba di PLTU Pelabuhan Ratu. Tapi sebelumnya di tempat lain juga sudah banyak ya. Yang kecil, tapi PLTU yang kecil dari kayak di Pulau Bangka itu sudah 100% biomass. Ya sudah 100% biomass pakai wood chips ya. Nah, ini simulasi kami untuk tungku yang menggunakan bahan bakar batu bara dan biomass, pulverized ya. Nah, sekarang tahun ini akan dilakukan lagi uji coba 100%, tapi 100%-nya pada satu baris burner saja begitu ya. Kalau di total hanya 20% ya dari total. Ini seperti dipaksa begitu, dan dipaksa yang melakukan harus kami gitu. Jadi agak bingung. Ya kalau dari simulasi sih CO2-nya pasti akan turun karena biomass dianggap karbon netral ya. Oke. Kayaknya macet nih. Oh iya, maaf. Cepat sekali ya. Oke. Enggak jalan. Wah, jadi ngehang. Ya, mulai turunin manual aja mas, turunin satu lagi. Oh enggak, naikin maaf, ya naik, next lagi, ya lagi mas. Nah ini, ya kami juga diminta Indonesia Power untuk co-firing di PLTDG. Jadi semula dia pemakai listrik tenaga diesel, kemudian sudah dikonversi menjadi gas alam dan ingin diganti menjadi hidrogen. Ya. Gensetnya dari Wärtsilä, satu unitnya 16 megawatt. Ya, jadi ada 9 unit kalau nggak salah. Jadi cukup besar. Kalau Pak Iman biasanya pakai motor Dongfeng di lap. Nah, kita ditantang untuk 16 megawatt, tapi Pak Iman berperan besar di sini. Ya, ini pertama tahun 2022 pulang dari Bali kena Covid semua. Sekarang tahun 2024 diminta lagi untuk lebih tinggi. Kalau dulu sampai 3%, itu pun tidak sampai karena suplai hidrogennya yang salah ukur atau salah gimana begitu ya. Nah, kemudian kita juga minta bantuan temannya Pak Iman dari Daun Biru untuk memasang peralatan-peralatan pengukur. Salah satunya tekanan di dalam silinder, ya kita lihat dengan makin besarnya konsentrasi itu ada perubahan sudut engkol, mulainya terjadi pembakaran. Dan kalau sampai 7% mungkin tidak perlu modifikasi, hanya ditakut-takutin aja gitu sama Wärtsilä-nya, harus ada modifikasi dan sebagainya. Tapi kalau meminta Wärtsilä turun tangan, paling enggak PLN-nya akan, Indonesia Power-nya akan habis 20 miliar deh. Nah makanya dia nunggu Pak Iman tuh, mau berani enggak gitu mau nguji tanpa modifikasi sendiri. Ya, jadi yang pertama itu adalah cara memasukkan hidrogennya ke dalam engine.
harus ukurannya pas, diaturnya pas. Kalau sampai 3% sih masih bisa manual gitu, tapi kalau di atas itu harus baik. Ya. Kemudian selain tekanan juga diukur getaran, apakah terjadi knocking atau tidak. Ya, kemudian renewable energy di Indonesia kita semua sudah tahu ini dari Direktorat Jenderal New Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE). Ya, kita lihat ini potensinya sebenarnya surya ya, meskipun kita nggak yakin juga gitu. Kemudian ada angin, ada hidro, ocean, bioenergi, dan geothermal. Sementara yang sudah dimanfaatkan itu hydro yang paling besar, geothermal, bioenergi, solar masih kecil. Nah, kalau menurut saya ocean apalagi nol ya. Jadi kalau kita bandingkan antara yang sudah beroperasi dengan kapasitas itu masih jauh sekali. Oleh sebab itu perlu anak-anak muda ini untuk terjun ke new and renewable energy. Kalau saya 5 tahun lagi mungkin udah anak-anak muda lebih banyak di bidang ini, karena memang kita punya komitmen dengan Paris Agreement tadi. Nah, kita lihat realitanya bagaimana dengan palm oil bioenergy. Ya, kalau kita lihat ini produksinya udah stagnan ya. Saya kebetulan dekat dengan Sinarmas jadi tahu. Kemudian proporsi biodiesel itu 50% udah food ya, nggak bisa nih. Ya, gimana caranya? Ya, kita harus satu replanting begitu ya. Jadi kebun-kebun yang tua itu ditanam ulang, tapi biayanya mahal ya. Sangat reluctant perusahaan-perusahaan untuk replanting. Kemudian hamanya juga, kalau kayu-kayunya dihancurkan itu hamanya muncul. Dan secara feeling juga kesuburan tanahnya sudah menurun, jadi perlu effort yang lebih besar. Itu replanting. Atau paling enggak dia harus memperluas area kebunnya. Dan sekarang untuk memperluas kita sudah punya standar ISPO ya, Indonesian Sustainable Palm Oil. Itu kira-kira checklistnya cukup banyak. Saya bilang ada 4 faktor, tapi diprotes sekarang kita punya 100 faktor katanya. Gapki ya, lebih sibuk lagi. Ya, jadi tidak boleh membangun di daerah yang high conservation value. High conservation value itu ada spesies, endangered species dan sebagainya. Ada 8 aspek ya. Tidak boleh membangun di high carbon stock forest. Jadi yang boleh dibangun di tanah terbuka, ya ada hutan-hutan dikit tapi hutan lebat nggak boleh. Dia boleh di daerah gambut, ada syaratnya yang sulit sekali dipenuhi. Kemudian harus mengurangi greenhouse gas di semua aktivitas, ada checklistnya juga. Ini diperlukan ini orang-orang yang bisa mengakses kebun sawit itu sesuai dengan standar ISPO. Ya. Kemudian ada program-program untuk water conservation. Di samping itu ada social indicator, ini yang susah ya. Tidak boleh ada pelanggaran HAM, tidak boleh konflik, tidak boleh memperkerjakan ada anak-anak ya. Ada anak kecil datang nganterin makanan buat orang tuanya, dipotret sama LSM, disebarin gitu. Ini ada pekerja anak. Nah, kalau tidak memenuhi ISPO, minyak sawitnya tidak, harganya tidak premium ya. Kebanyakan petani-petani yang bukan milik dari perusahaan itu tidak ISPO. Jadi terpaksa mereka menjual minyak sawitnya ke pasar gelap, berakhirnya di Singapura, di sana dicampur dengan yang bersertifikasi ISPO dari Malaysia, premium lagi ini. Oke, nah kalau misalkan dia tidak bisa menambah kebun sawitnya di Indonesia, mereka akan beralih ke daerah lain ya. Sinarmas sudah punya kebun di Nigeria, Kamerun, ya, di Kolombia. Nah, kalau ini terjadi ya mau nggak mau terjadi, karena kita tidak bisa memperluas lagi kebun sawit di Indonesia. Jadi meskipun ini perusahaannya mungkin milik Indonesia, tapi suatu saat nanti kita import juga itu ya kelapa sawitnya. Oke, di salah satu permasalahan. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah limbahnya. Jadi sawit mulai dari pelepah, batang sampai buah dan limbahnya itu bermanfaat begitu.
Ini foto saya tahun berapa ya? 2009 mungkin di Palembang. Ini adalah kernelnya ya, cangkangnya. Sekarang ini nggak ada, bersih semua, habis. Habis semuanya dimanfaatkan. Ya. Tinggal pomenya aja enggak. Jadi sudah banyak yang beli begitu. Nah, ini salah satu yang beli adalah PLTU Babelan di Cikarang. Mereka itu 20% bahan bakarnya dari biomass. Ya, mereka rela untuk invest 200 miliar hanya untuk masukin bahan bakar biomass ini ke tungkunya pakai CFB mereka. Nah, kok mau begitu ya? Kok mau? Biomassnya dari mana? Dari cangkang sawit. Yang bagus itu dari Sumatera yang tebal gini, yang dari Kalimantan tipis-tipis. Harganya 1,6 juta per ton dibandingkan batu bara 700.000. Kok mau gitu? Ya. Nah, mereka menjual listriknya ke industri yang ada di Cikarang. Dia cuman klaim aja ini 20% listrik saya green dan mau dibeli oleh industri. Harga belinya premium ya, 2.500 rupiah per kWh dibandingkan dengan listrik biasa yang hanya 600 rupiah per kWh. Nah, jadi green ekonominya udah jalan gitu. Bahkan PLTU Babelan yang kedua mereka rencanakan untuk pakai 100% baik. Karena tadi jualannya perusahaannya kok mau beli 2.500, cuman labelnya aja green ya. Begitu labelnya green, dia punya kemudahan untuk ekspor, untuk pasar, harga yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah, tapi yang kedua nanti kemungkinan tidak lagi pakai limbah sawit. Ini habis ya. Bahkan ada perusahaan-perusahaan sawit di Sumatera itu sudah kontrak 30 tahun dengan perusahaan Jepang untuk mengirim semua limbahnya ke sana. Ini kesalahan kita lagi ya, sama seperti batu bara, kita kirim aja ke sana gitu bahan mentahnya. Padahal di cangkang kernel ini banyak sekali bahan kimianya, ada asam semut, saya nggak ngerti Pak, tapi banyak yang bisa kita ekstrak gitu dari sana. Jadi mereka siap-siap untuk pakai wood chips, ya. Mereka punya hutan tanaman industri dan sebagainya. Ya, kemudian yang pomenya tadi ini juga sudah ada yang bergerak di, saya nggak tahu dia ini memang teknologi developer atau hanya sales, tapi dia sudah mencoba ya sama ini konvensional, jadi pomenya palm oil milk effluent diubah menjadi biogas, ya, ke metan jadi metan, kemudian dimasukkan gas engine, dipakai untuk memproduksi hidrogen. Daripada jual listrik lebih mahal untuk green hidrogen begitu ya. Ini yang pernah dilakukan oleh PT GT Ladang Teknik. Kemudian ada yang lebih baru, ini pakai steam methane reformer, dari biogas itu bisa jadi green hydrogen. Ya. Ini kasus di Malaysia. Nah, green hydrogen ini tentu harganya makin lama makin tinggi ya, saat ini masih tinggi begitu. Nanti kita cerita lebih lanjut mengenai green hydrogen ini. Kemudian untuk geothermal ini dari datanya Pak Ali Asad. Perkembangannya tadi tahun 2000 sampai 2002 tidak terlalu mengembirakan ya, yang berkembang baru di sini. Baru ada tambahan di 2013 ini. Itu perkembangannya tidak terlalu besar ya, kalaupun semua dimanfaatkan katanya hanya 4,2 gigawatt ya dari geothermal, seluruh geothermal yang ada di Indonesia dibandingkan dengan kebutuhan listrik di Indonesia tahun 2060 itu 230-an gigawatt. Jadi memang ini tidak utama begitu geothermal. Ya, kemudian ada rencana dari IPH kalau nggak salah dari PLN, yaitu sumber-sumber energi yang green seperti hidrotermal, hidropower maupun geothermal daerahnya remote begitu ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, Papua punya potensi yang besar. Itu kalau di produksi listriknya kemudian ditransformasikan atau didistribusikan dengan kabel listrik begitu, itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan kalau dipakai untuk memproduksi hidrogen
kemudian diangkut begitu ya. Nah ini konsepnya BRIN, jadi semua sumber energi terbarukan itu dipakai untuk memproduksi hidrogen, jadinya green hydrogen. Ini bisa diangkut pakai botol, itu bisa juga diangkut pakai kapal. Kemudian ini bisa dipakai untuk bahan bakar gensetnya pakai fuel cell genset. Ya, ini masih angan-angan, tapi rasanya tidak lama lagi ini akan terwujud begitu. Bisa juga dipakai untuk kendaraan, ya, bisa dipakai untuk bahan bakar di baja begitu, bisa juga power plant, tidak lagi menggunakan batu bara begitu ya. Nah, harganya cukup mahal ya, green hydrogen sekarang pasarnya juga makin lama makin tumbuh begitu ya. Dan hampir semua sektor juga sudah bisa menggunakan hydrogen ini. Ini cita-citanya Pertamina, jadi kalau kita punya produksi hidrogen di Sumatera, itu bahkan kita bisa ekspor ke Singapura dan ke negara lain ya, harganya cukup premium. Jadi kalau saat ini masih ragu-ragu mengutilisasi geotermal di Lumut Balai gitu dan sebagainya yang jauh dari demand listrik, ya sudah dipakai untuk memproduksi hidrogen, kemudian diangkut pakai pipa gas atau pakai botol dan sebagainya. Oke, nah ada beberapa perusahaan yang tertarik untuk bisa berpartisipasi, yaitu dari India, dari Jepang tentunya, dari Singapura yang ingin investasi di beberapa geotermal kita untuk memproduksi hidrogen begitu. Nah, ini adalah konsep yang kami usulkan. Sebenarnya sudah ada proposalnya tapi belum dapat dananya. Jadi kalau yang kita tujuannya sebenarnya untuk memproduksi green hydrogen seperti yang disampaikan oleh Pak Firman tadi. Kita menggunakan sumber-sumber energi terbarukan, ya, hydropower dalam hari ini atau geothermal begitu. Tapi PLTA di Indonesia itu tidak sustain, airnya makin lama makin kecil ya. Kenapa? Karena hutan di daerah dasnya, daerah aliran sungainya tidak dirawat, tidak dilestarikan. Jadi ada satu program di mana kita melestarikan hutan tapi di kawasan das, dan itu sudah dilakukan di Jawa Barat misalkan. Nah, masyarakat ini dalam melestarikan hutannya juga mendapat kompensasi, bisa dari carbon credit, bisa juga dari jualan biomasanya. Nah, biomasanya rencananya dijual ke pabrik semen misalkan. Nah, semen di Indonesia pertumbuhannya cukup tinggi ya, 9% mungkin gara-gara ada IKN. IKN itu menyerap semen dan menimbulkan peningkatan 9%. Jadi kalau pabrik semennya masih pakai batu bara, ya bertambah emisi CO2-nya. Jadi kita usulkan untuk pakai biomass yang dari hutan, ya tidak semuanya tentunya, sebagian dari hutan ini kita kirimkan ke pabrik semen. Masyarakat yang memelihara hutan itu tentunya akan mendapatkan benefit ya. Kemudian ya ada juga hidrogennya, sementara listrik yang dihasilkan oleh hidropower tadi dipakai untuk produksi hidrogen. Hidrogennya kemudian disimpan atau ditransport untuk keperluan yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini yang diusulkan, dananya sayang kita kalah dalam tender di UNDP untuk program seperti ini karena terlalu mahal. Biasa kalau ITB penawarannya kan mahal ya. Jadi kita kalah dalam harga katanya. Oke, nah di samping itu tentunya setiap kali pembangunan itu selalu ada dampak, baik dampak sosial maupun dampak lingkungan. Dan sekarang yang sedang disorot adalah JC ya, Gender Equality dan Social Inclusive. Jadi harus diassess hal-hal yang seperti ini. Oke, kemudian kami juga mengusulkan untuk multidisiplin ya, karena ini pusat. Kalau penelitian-penelitian tadi oke lah itu, tapi sekarang juga sudah ada pusat di fakultas. Jadi ke depan mungkin pusat EBT ini lebih
ke multidisiplin dan bisa mengaplikasikan langsung di lapangan. Ini salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan energi. Jadi kita tentunya akan mubasir kalau kita mengembangkan teknologi, sementara perusahaan-perusahaan energi di Indonesia itu enggak ingin berubah gitu. Jadi ini kita racuni bagaimana mengubah bisnis mereka dalam rangka menyambut energi transisi gitu ya, transisi energi. Nah, bagaimana caranya? Ya kita eksekutifnya itu kita training, ada workshop begitu ya. Kita hadirkan, ini sebenarnya kolaborasi dengan teman-teman SBM yang sudah punya paket-paket program bagaimana energi transisi itu bisa diadopsi oleh perusahaan-perusahaan energi yang sekarang, dan itu menghasilkan benefit yang lumayan begitu ya. Jadi kita latih mereka, kemudian diberi tutorial mengenai energi terbarukan, semua jenis energi terbarukan. Ya. Kemudian ya bekerja sama juga dengan perguruan tinggi di luar negeri, mereka akan visit begitu beberapa minggu untuk training di sana. Begitu ya. Jadi ini outputnya ada perubahan manajemen, perubahan pandangan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian outcome-nya ya mengubah energy company tadi ya dengan leadership-nya, kemudian tenaga kerjanya semuanya paham tentang energi terbarukan dan manfaatnya begitu ya. Akhirnya mereka bisa mendukung program pemerintah dalam transisi energi. Ini kira-kira course outline-nya dalam 12 bulan. Ya, non-degree program, nanti kalau mau degree susah ya, harus prodi baru begitu. Jadi isinya adalah ya mengenai global context energy transisi, kemudian environmental sustainability and climate change, ada coal power plant, ya coal fire power plant, retirement purposing, retrofit dan sebagainya. Kemudian ada renewable energy yang kita berikan, yang memang sudah sehari-hari kita kerjakan begitu. Kita transfer pengetahuannya ke mereka, ada smart grid juga, control system, power system modeling, kemudian ada yang policy regulation financing ya for sustainable energy. Ya seperti bagaimana kalau mengubah dari yang tadinya non renewable menjadi renewable. Ya, kemudian cerita mengenai carbon credit, kemudian carbon pricing, ya, energy efficiency measurement dan sebagainya. Ini usulan kami, kira-kira nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah lama, saya pikir tidak selama ini. Terima kasih ya, ini ada beberapa mitra kami yang pernah bekerja sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mangga langsung saja Bapak Ibu, teman-teman semua kalau ada pertanyaan, diskusi dan lain sebagainya. Memang yang disampaikan oleh Pak Ari tadi sangat komprehensif ya Pak ya. Semua jenis energi terbarukan kayaknya sudah dirangkum semuanya. Mangga. Pak V ada Pak? Bu Reni? Cek, oh ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Prama, mewakili P2MS ITB. Saya tertarik dengan sebelumnya terima kasih Pak untuk presentasinya yang sangat baik sekali. Sebelumnya saya tertarik Pak dengan penjelasan Bapak di akhir tentang non-degree gitu ya Pak, non-degree course. Bukan terkait isinya, tapi pertanyaan saya adalah kan ini non-degree course begitu ya Pak ya. Nah, apakah ada semacam sertifikasinya gitu Pak untuk course yang seperti ini begitu? Mengingat tadi Bapak menyebutkan bahwa ingin membentuk prodi baru saat ini susah begitu ya Pak ya. Jadi diarahkan ke non-degree course. Nah itu terkait sertifikasinya bagaimana ya Pak ya? Sehingga
istilahnya nilai jualnya apa begitu Pak untuk orang-orang di luar ITB seperti itu. Terima kasih, itu saja Pak. Ya, baik, atas pertanyaan terima kasih. Tadi saya katakan memang ada kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Jadi mereka akan ada training 2 minggu di sana dan sertifikasi juga di situ, di perguruan tinggi tersebut. Ya mungkin nanti lama-lama ITB juga memberikan sertifikasi LPIT gitu ya. Tapi sementara kita kerjasama dengan luar negeri, ada beberapa expert di sana yang memang diakui begitu, kemudian sekaligus sertifikasi di sana. Ya hanya sertifikat aja bahwa dia sudah mengikuti training, atau nanti kita cari dia ahli apa gitu, belum ada sih ahli apanya, tapi dia sudah pernah ikut pelatihan untuk energi baru terbarukan atau seperti apa. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas GP. Pak Ari, mau tanya co-firing yang di PLTU. Kami pernah mengerjakan untuk kajian, masih mengkaji juga penggunaan kalau SRF dan RDF, apakah di sini juga ya ininya kajian dan teknikalnya terutama ya. Jadi ada 2 hal yang kami pengen tanya, karena SRF terutama ya, karena itu dari sampah dan prosesnya adalah bio. Kemudian tanyanya ke PPBB, tapi kemudian begitu kami lihat ke sana kan sebetulnya aspeknya lebih banyak engineeringnya. Jadi kami menyampaikannya, artinya studi tentang misalnya SRF, penggunaannya apa ya, mikrobanya apa, bioprosesnya bagaimana, itu kami bisa memberikan gambaran tentang prosesnya. Kemudian tapi kalau ditanya lebih jauh lagi tentang engineeringnya, saya sampaikan nanti saya tanya dulu ada di mana begitu ya, karena di fakultas sekolah yang saya tanya ke sana kemari itu enggak ada ya. Jadi misalnya gini, SRF itu permasalahannya adalah pada kecepatan produksi dari SRF-nya, karena itu kan terkait pada bioproses, dan kita tahu bioproses itu masih kendalanya adalah lama memproduksinya. Kemudian yang kedua adalah final produknya, karena kalau misalnya dia dalam bentuk serpihan itu pas dibawa ke sana kemari, kemudian kalau dibuat dipadatkan biaya lagi. Nah jadi ini kalau kedepannya, sebenarnya kedepannya juga nggak jauh-jauh amat. Kalau ada yang menanyakan itu kira-kira lanjutannya apakah ke pusat PP-nya Pak Ari atau gimana? Karena nggak ada tadi Pak. Terima kasih Pak. Iya, kalau dengan SRF sebenarnya kita belum pernah melakukan ya. Cuma hanya saja ada mahasiswa S3 kami yang melakukan itu di PLN-nya gitu. Ya, SRF. Salah satu, kalau menurut kami salah satu kendala SRF itu masih tercampur dengan plastik segala macam ya. Jadi memang harus terpisah sampahnya di awal begitu. Nah, salah satu mengapa produksinya lambat karena menggunakan mikrobakteri ya Bu ya. Nah itu kalau sampahnya tercampur lama, apalagi kalau ada plastiknya. Belum kalau ada lemak dan sebagainya kan bakterinya harus macam-macam begitu. Kemudian ya Pak di pusat kami ya melakukan itu Pak Panji sebenarnya. Jadi melakukan studi di Bantar Gebang, sampah-sampah yang lama itu disaring lagi, dipilah lagi, kemudian dicoba untuk dijadikan bahan bakar gitu Bu. Jadi ya kalau ditanya ke siapa harus bertanya ke PPBT Bu nanti mengenai itu, mengenai teknisnya. Oke, siap. Tapi kalau RDF yang saya tahu dari survei tahun 2007 ke Malaysia, mereka hanya plastik aja yang digunakan dan itu dikompaksi gitu Bu, jadi dalam bentuk padatan, gampang untuk transportasi. Tapi itu plastik seluruhnya gitu. Dipakai untuk di pabrik semen dan sebagainya.
Kalau di PLTU enggak ada. Enggak boleh. Kemudian yang kedua ya kadar airnya masih tinggi ya Bu ya. Kadar airnya masih di atas 40% kalau tidak salah. TPS di Cikukang itu memproduksi RDF juga atau SRF. Tujuannya ke pabrik semen, tapi belum berhasil karena kadar airnya masih di atas 40%. Ya, di bawah 40%. Itu sudah segala macam bakteri dicoba, termasuk bakteri dari tambang. Jadi ada yang meneliti, dia mengumpulkan bakteri dari tambang dan bisa mengurangi kadar air katanya, tapi belum berhasil juga kalau menurut saya, karena sampahnya tercampur tadi. Ya. Oke, mungkin itu Bu. Ya, mangga Pak Fei. Terima kasih Pak Grand Prix. Mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Ari, luar biasa presentasinya. Dan sebenarnya presentasi ini yang saya tunggu bertahun-tahun, kalau saya melihat mungkin PPEBT ini bisa menjadi seperti PP yang mengintegrasikan berbagai kepakaran di ITB gitu. Dan di ITB itu kan banyak sekali sebenarnya yang bekerja dengan energi, tapi kebanyakan banyak sekali di hulu, dan ke peran PPEBT di hilirnya saya pikir sangat luar biasa. Mungkin yang saya ingin tanyakan adalah seberapa dari hilirnya PPEBT ini untuk mencoba untuk meraih orang-orang yang tersangkut di hulu gitu Pak. Mungkin bisa diberikan suatu insight bagi kami yang tersangkut. Terima kasih. Ya belum Pak, ini baru inisiasi gitu. Jadi terus terang dua konsep tadi itu sebenarnya berusaha untuk menggabungkan beberapa kepakaran ya gitu ya. Tapi belum, karena kalau kita minta dari ITB kan ditagihnya Q1 Pak. Ini belum tentu Q1 gitu. Kecuali kalau Pak Taufan mau ngasih dana. Jadi kami berusaha untuk nyari dana dari luar. Yang satu kita usulkan ke UNDP, yang berikutnya itu dari UNOPS sebenarnya kami usulkan, belum ada hasilnya. Kemudian kemarin kami diberi arahan oleh Pak Taufan untuk menghubungi Elia. Nah, beliau tertarik untuk menggarap sama-sama hal ini. Ya, saya bilang saya punya duit. Oh enggak, kita punya duit juga gitu. Ah, itu bagus. Ya, mudah-mudahan berhasil Pak. Beliau sedang keliling, tapi minggu depan kita Zoom lagi. Jumat ini ya. Dengan area juga kemarin ya Bu ya, dengan PPBB juga udah Zoom bareng Pak. Jadi mungkin nanti bisa, dan mereka mention juga ya Bu ya, mereka punya duit juga. Pura-puranya kita punya duit. Enggak punya duit. Pancing aja. Mudah-mudahan tidak berkompetisi ya. Mudah-mudahan dua-duanya ya kita. Jadi. Oh enggak, gue punya dikit. Gitu. In kind gitu. Nah, mungkin ini menambahkan aja berkaitan dengan dana. Jadi memang tadi kebetulan kan kami bertemu dengan AIC Pak. AIC Australian Indonesia Center. Nah ini kan mereka rupanya mereka punya program Pak ya. Jadi di tahun 2024 ini itu ada pendanaan kolaborasi antara government Indonesia dengan Australia gitu ya, itu sekitar 12 juta dolar ya untuk 4,4 tahun, tapi 12 juta dolar 4 tahun. Nah ini nanti ITB terutama ada 8 kategori ya sektor. Salah satunya yang climate change. Ada climate change, ada AI, ada circular economy. Nah saya pikir terus kitanya apakah ITB punya pakarnya begitu ya. Kami bilang mah ITB apapun keahliannya ada. Dan kita ceritakan juga mengenai PUAPT ya, pusat-pusat yang mengenai climate change itu, dan nanti mungkin Kamis ini akan di-launch begitu ya, di Embassy Australia, dan nanti akan dibuka. Dan kami encourage nanti akan partner ya dengan researcher Australia. Jadi tidak perlu punya partner dulu. Nah nanti mereka yang akan mempartnerkan nih. Yang penting proposal tentang apa nih? Ya metodenya. Nah ini kemudian nanti dicarikan partnernya. Nanti yang diutamakan adalah memang ada impactnya terhadap local governmentnya gitu ya. Dengan
juga rencana strategis nasionalnya begitu ya. Jadi tidak hanya research aja begitu ya. Nah ini sangat cocok sekali buat pusat-pusat kita ya, ada PPKDGS gitu, ada bioscience, dan ini ada AI, ada nano begitu ya, ada ini begitu ya. Nanti mungkin kami mohon supportnya Pak ya untuk bisa berpartisipasi sebanyak mungkin gitu ya. Karena sekarang yang paling banyak itu memang Unhas, karena memang ini untuk yang sebelum-sebelumnya ini ada namanya PAIR, itu partnership PAIR itu Australian Indonesian Research yang ditujukan untuk Sulawesi. Nah tapi nggak apa-apa walaupun Sulawesi, nanti memang daerah penelitian di Sulawesi begitu ya. Nah tapi dari universitas yang lain juga, jadi ITB, UI dan lain-lain. Nah dari ITB termasuk sedikit gitu ya, hanya 50 gitu ya. Nah ini kemudian mungkin kalau dari pusat dan pusat penelitian ini bisa ini ya Pak ya. Karena ya kalau yang dulu kan mungkin sendiri-sendiri ya, kita nggak tahu, nggak terdata. Tapi kalau dari pusat dan pusat penelitian kan kita bisa sekarang data begitu ya, sehingga bisa kemudian bisa lebih terorganisasi dengan lebih baik. Nah ini mungkin dalam bulan Juni ini ya, mungkin paling tidak anggota-anggotanya untuk kemudian bisa di-encourage untuk memasukkan di dalam proposal ini. Itu aja mungkin informasinya, Ibu Bapak. Terima kasih Pak Taufan. Mungkin satu terakhir sebelum kita tutup, Bapak Ibu semua aja. Apakah ada? Mungkin karena ya, mangga Pak. Pak Ari, terima kasih tadi presentasinya bagus. Saya itu ingin melanjutkan pertanyaan Bu Reni berkaitan dengan RDF. Jawab Pak, bukan melanjutkan pertanyaan, menjawab. Bukan Pak, karena RDF itu yang saya tahu, RDF itu pokoknya plastik dibakar. Nah sekarang itu selalu yang disalahkan tuh industri kimia memproduksi plastik, terus plastiknya sekali pakai akhirnya sampai di sampah, dia tidak bisa didegradasi. Nah pada saat dijadikan refuse derived fuel itu prinsipnya kan dibakar, tapi kalau dibakar itu selalu menghasilkan dioksin. Dan saya ini kalau udah urusan membakar sampah, saya kepikirnya selalu Pak Ari expertnya. Iya, karena zaman TPST rame itu ya Pak Ari lah pokoknya yang ini. Maka itu saya itu pengen tanya sebetulnya, kalau ke depan kira-kira itu seperti apa future-nya, karena suatu hari pabrik semen yang di Jawa Tengah, Solusi Bangun Indonesia Cilacap, mereka cerita bahwa sudah melakukan pembakaran RDF, mengumpulkan plastik-plastik dari kota-kota besar, tapi tetap dihantui oleh dioksin tadi nomor satu itu. Kemudian juga ada masalah untuk dipadatkan, ditransportasi, jadinya mahal akhirnya itu. Bagaimana menurut Pak Ari ke depan itu, apakah betul plastik itu bisa menjadi bahan bakar sehingga kami saat memproduksi plastik itu enggak disalah-salahkan gitu Pak? Terima kasih. Ya baik Pak, jadi konsep waste to energy plant sebenarnya siap untuk bakar plastik Pak, karena dia dilengkapi dengan gas conditioning begitu. Jadi semuanya disaring racunnya yang termasuk dioksin Pak. Nah sekarang teknologinya sudah cukup canggih gitu, jadi bisa ya tentunya ada dioksinnya tapi masih di bawah standar begitu. Jadi bisa Pak dibakar asalkan bukan dibakar di PLTU, karena PLTU tidak siap untuk pengolahan gas buangnya. Jadi di waste to energy plant yang tungkunya khusus begitu, kemudian dia punya gas conditioning pengolahan gas buangnya gitu. Ya, jadi ada Pak, cuman mahal jadi sama aja. Nah kalau plastik tadi tidak hanya produksi Bapak tapi juga teman-teman yang bergerak di pulp dan paper gitu ya, mereka kan import paper bekas Pak. Yang masuk itu bukan paper bekas tapi sampah yang ada plastiknya. Nah plastiknya dibuang, salah satunya dipakai untuk pembakaran tahu ya di mana gitu, misal di Mojokerto, sehingga ditemukan dioksin di telur ayam dan sebagainya. Jadi bukan produksi Bapak tapi import juga kita. Ya makasih Pak. Terima kasih Pak Sanggono, terima kasih sekali lagi Pak Ari, kita berikan tepuk tangan buat Pak Ari.
Bapak Ibu, sebelum menutup mungkin karena ada banyak pusat di sini sekalian menginfokan suratnya sedang menyusul, jadi tanggal 31 Mei hari Jumat nanti kita akan launching program baru untuk pusat-pusat penelitian. Jadi beberapa waktu sebelumnya dari Pak Taufan, dari kami, dari LPIT mengajukan pendanaan untuk pusat-pusat pendanaan baru. Jadi nanti kita akan launching namanya RI3P, jadi riset internasional untuk pusat dan pusat penelitian. Jadi yang sebelumnya kan RU3P, nanti di bulan ini kita akan launching program baru, pendanaan baru bagi pusat-pusat penelitian, riset internasional yang diharapkan nanti bisa menjangkau kolaborator-kolaborator dari luar negeri, khususnya yang bereputasi, untuk kemudian bisa kita berkolaborasi dengan ITB. Jadi nanti suratnya menyusul 31 Mei kita akan sampaikan panduannya kepada Bapak Ibu semua dan mohon nanti juga partisipasinya. Moga-moga dengan setiap usaha kita untuk memajukan dan mengembangkan kembali kegiatan riset dan inovasi di setiap pusat dan pusat penelitian itu bisa disambut baik dan kita sama-sama memajukan ITB secara lebih maju lagi. Mungkin itu saja tambahan info dari saya. 2 minggu lagi kita akan ada sharing session yang sama dengan Pusat Pertahanan dan Keamanan tanggal 4 Juni, Pustekhan. Jadi nanti mungkin riset-riset ITB quote unquote weaponaries itu bisa kita saksikan bersama. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.